Jumpa lagi dengan kita di ibadah gereja anak Kingdom Kids CKIK. Nah, untuk tema hari ini adalah kelemah lembutan, ya kan Kak? Iya. Yang dibutuhkan ialah kasih dari Tuhan, yang pastinya ya Kak ya. Pasti itu. Nah, sebelum kita mulai untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, kita absen lebih dahulu. Absennya bisa ketik nama, garis miring kelas, garis miring dari sekolah minggu mana. Ada sekolah minggu apa aja Kak? Ada minggu pagi, minggu sore, dan sahabat ceria. Nah, sudah ya. Ditunggu di live chat atau boleh di komen lah, serah di antara dua itu. Nah, yuk sebelum mulai kita harus berdoa dulu. Doa dulu nih Kak. Kak Ella, silakan Yuk berdoa. adik-adik kita, siapkan hati kita mau lipat tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau telah menjaga kami selama seminggu ini Tuhan. Sekarang kami akan memuji dan menyembah nama Engkau. Engkau yang menjaga anak-anak yang sedang kebaktian di rumah. Terima kasih dan nama Tuhan Yesus ya. Amin. Oke adik-adik, karena kelemah lembutan itu membutuhkan kasih. Nah, maka itu kita nyanyikan lagu kasih. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah. Seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sayang kepada teman, Yesus. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita akan tahu nggak sih adik-adik kalau kasih Tuhan Yesus itu indah banget ya Kak, indah banget ya Kak. Makanya kita akan nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah-Indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Indah, oh indah, kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari apa Kak? Lebih indah dari
daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Dari awal ya. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di suka kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Yeay, haleluya. Masih semangat ya Kak ya? Masih semangat dong. Yuk jalan-jalan. Kita jalan-jalan bersama Tuhan ya. Sama Tuhan Kak. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay. Yeay. Oke adik-adik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita fokuskan ke Tuhan ya. Oke, yuk kita nyanyikan lagu. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti murah hati. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan
kasih itu pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Shalom adik-adik, selamat siang. Adik-adik masih semangat kan? Nah, hari ini kita mau lanjut belajar firman Tuhan. Ya, adik-adik sudah siap dengan Alkitab, dengan hati, ya, dengan telinga untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita bersatu dulu di dalam doa. Ya, kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini Kau beri kesempatan buat kami semua untuk belajar akan firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, dan juga pakai hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu yang selalu setia, mendampingi, memimpin, supaya kami bisa menyampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga adik-adik dimanapun berada, siapkan hati, telinga untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, semuanya kami serahkan acara pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita hari ini mau belajar firman dengan judul kelemah lembutan. Nah, pasti ada adik-adik yang cowok ya, yang wah lemah lembut, aku nggak mau Kak jadi lemah lembut, nanti seperti cewek, seperti itu ya. Terus yang cewek juga, aku juga nggak mau Kak, lemah lembut, kelemak-kelemek, lemes gitu ya. Nah, kita akan belajar hari ini apa arti lemah lembut itu ya. Lemah lembut kita belajar di dalam buah roh ya, ada 9 buah roh. Adik-adik bisa buka Alkitabnya di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di situ tertulis ada 9 buah roh. Ayo adik-adik pasti ingat kan? Yang pertama adalah kasih ya, sukacita, damai sejahtera. Nah, adik-adik kalau lebih hafal lagi mungkin dinyanyikan ya. Biasanya kalau dinyanyikan lebih hafal. Kasih, sukacita, nah seperti itu ya. Nah, kelemah lembutan ini salah satu ada di dalam 9 buah roh itu. Jadi urutan yang ke-8 ya. Kelemah lembutan adalah buah roh di urutan ke-8. Yang ke-9 adalah penguasaan diri. Apa arti kelemah lembutan? Ya, kita belajar ya adik-adik ya. Kata lemah lembut ya, itu apa sih? Oh Kak, kita harus halus ya Kak ya, tingkah laku kita ya harus nggak boleh kasar ya Kak. Ya itu salah satu contoh tindakannya. Tapi yang terpenting adalah hati kita ya. Jadi kelemah lembutan itu untuk adik-adik yang cewek, untuk adik-adik yang cowok itu penting. Karena itu urusan dengan hati ya. Hati kita punya
kelemah lembutan artinya ada kasih ya, ada kesabaran, lalu ada kerendahan hati. Nah, itu mencakup semua. Seperti itu adik-adik. Yuk kita baca ayatnya ya. Ada di Yakobus 4 ayat 6b. Nah, tertulis begini. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, ya. Jadi kita itu tidak boleh sombong. Kita harus rendah hati. Karena Allah mengasihi orang-orang yang rendah hati. Adik-adik tidak boleh sombong ya. Dengan teman, dengan adik ya. Kadang merasa aku kan kakak. Sama adik agak sewenang-wenang, agak seenaknya. Enggak boleh. Itu nanti ada kesombongan yang timbul seperti itu ya. Atau kita di kelas jadi juara kelas. Jadi selalu ranking 1. Nilainya selalu yang terbaik. Nah, itu juga enggak boleh sombong. Kita harus rendah hati seperti itu ya. Adik-adik ingat firman Tuhan yang tadi sudah kita baca ya. Tuhan sangat membenci orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Nah, lalu kelembutan itu bisa diartikan dengan apa lagi ya? Lemah lembut, halus seperti itu ya. Kebalikannya apa adik-adik? Adik-adik pasti tahu. Keras kak, kasar kak. Oke, betul ya. Jadi lemah lembut itu kebalikannya adalah lawan katanya keras, kasar. Kalau dalam sikap itu sombong seperti itu ya. Nah, kakak kasih contoh nih. Ada 2 loh batu misal. Ada 2 loh hati. Ya. Nih 2 loh hati. Ya, 1 putih, 1 merah. Nah, yang putih ini ternyata keras. Nggak bisa kakak bentuk menjadi apapun. Ya. Ini perlu diasah dengan benda tertentu yang tajam supaya bisa jadi bentuk lain. Tidak bisa, ini keras banget nih batu ya batu. Nah yang merah ini hati yang lembut. Contoh hati yang lembut ya, ini bisa dibentuk. Nah nih kalau kakak remas gini, tuh sudah berubah bentuk kan ya. Kakak pencet gini lagi, nah berubah bentuk. Seperti itulah kelembutan hati yang Tuhan mau. Jadi hati kita mau dibentuk oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan, sesuai dengan yang Tuhan mau supaya kita menjadi lebih baik. Ya, adik-adik menjadi lebih baik, kita menjadi lebih seperti karakter Kristus. Ya, karena Yesus itu adalah lemah lembut yang luar biasa. Jadi kita harus mau diajar, kita harus mau dibentuk. Kadang dibentuk dan diajar tuh enak nggak adik-adik? Nggak enak ya. Nih contohnya nih, ini benda ini kalau diremas, ya, ini kalau bisa ngomong sakit, nih diremas sakit gitu ya. Tapi Tuhan mau untuk membentuk kita menjadi lebih bagus, ya. Hati kita dibentuk menjadi lebih bagus walaupun kita kadang terasa sakit seperti itu. Nah adik-adik yuk kita buka lagi ya di Alkitab Kolose 3 ayat 12. Kakak bacain ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, pilihan Tuhan sudah dikuduskan ya dengan penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita sudah dipilih Tuhan menjadi anaknya yang siap dibentuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Dalam Alkitab ada satu tokoh yang punya hati lemah lembut luar biasa. Nah, kakak tunjukin ayatnya. Yuk kita baca lagi ya. Ada di Bilangan 12 ayat 3. Bilangan 12 ayat 3. Kakak baca ini.
Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Nah, ternyata tokoh yang lemah lembut di Alkitab tertulis adalah Musa. Nabi Musa, adik-adik pernah dengar? Pasti ya. Pernah tahu kisahnya? Pasti. Adik-adik kan rajin baca Alkitab ya, rajin sekolah minggu. Pasti dengar nih, Nabi Musa adalah nabi yang besar. Pasti tahu kisah Nabi Musa dari mulai bayi ya. Ini artinya apa? Tuhan sudah memilih Nabi Musa sejak bayi. Pada saat itu semua bayi laki-laki harus dibunuh, ya. Itu perintah dari Raja Firaun. Tapi Musa waktu kecil karena ibunya tidak tega ya, nanti dibunuh. Akhirnya dimasukin keranjang, ya, ditaruh di sungai dengan air yang mengalir sampai di mana enggak tahu. Pokoknya mamahnya taruh di sungai itu. Akhirnya keranjangnya itu jalan sesuai dengan aliran air. Tiba-tiba ada putri Raja Firaun yang menemukan, wah, keranjang apa kok ada suara tangisan anak ya? Ternyata ada seorang anak laki-laki bayi. Nah, itulah yang Tuhan sudah tentukan Musa dari sejak kecil menjadi pilihan Tuhan. Nah, Nabi Musa ternyata apa? Besarnya itu ya, menjadi pembebas bagi umat Allah, yaitu bangsa Israel. Ya, bangsa Israel waktu itu ada dalam perbudakan bangsa Mesir. Lalu Nabi Musa menjadi pembebas. Akhirnya bangsa Israel digiring oleh Nabi Musa, di bawah pimpinan Nabi Musa, keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian dari Tuhan, ya. Lalu dalam perjalanannya itu apa yang terjadi? Lama loh adik-adik, 40 tahun. Wah, coba bayangin tuh adik-adik ya. Adik-adik sekarang umur berapa? Kalau 40 tahun mendatang, wah pasti sudah bisa dikatakan setengah tua seperti itu ya. Kalau misalnya sekarang adik-adik umur 8, umur 10, 40 tahun ke depan berarti 50 tahun. Sudah setengah abad. Ya, itu perjalanan yang luar biasa. Nah, di situ apa Musa tidak pernah marah? Pernah. Ya. Apa bangsa Israel selalu nurut? Tidak. Ya. Bangsa Israel terkenal dan tertulis di Alkitab. Bangsa yang tegar tengkuk, susah diatur, suka ngomel, suka menggerutu, suka menuntut, minta ini, minta air, minta makanan, minta daging. Ya, tapi Musa luar biasa karena Musa sudah dipilih sama Tuhan sebagai pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir ya. Musa dengan kerendahan hati, dengan kesabarannya, dengan lemah lembutnya memimpin bangsa Israel luar biasa. Walaupun yang dipimpin jutaan orang adik-adik, bukan 10 atau 50 orang atau 100, jutaan orang. Jadi Musa memang nabi yang luar biasa, memimpin jutaan orang dengan karakter yang tegar tengkuk seperti itu ya. Masuk ke tanah perjanjian. Tapi di situ kita lihat Musa selalu nurut dengan apa yang Tuhan katakan. Musa tidak pernah membantah, walaupun Musa pernah marah ya pada perjalanannya seperti itu yang panjang itu. Tapi luar biasa, itulah kelembutan hati Musa yang mau dibentuk oleh Tuhan. Walaupun waktunya lama seperti itu. Kadang adik-adik ya sudah merasa dibentuk sama Tuhan. Kita juga, aku kan sudah dibentuk sama Tuhan nih. Baru sehari, seminggu, sebulan, bisa kumat lagi. Nah, itu kita harus ingat lagi firman Tuhan. Bahwa Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang congkak. Kita harus rendah hati, Tuhan baru mengasihi dan melimpahkan berkat-Nya buat kita.
Ya, lanjut adik-adik yuk kita baca firman-Nya lagi di Galatia 6. Galatia 6 ayat 1. Ya, kakak bacain. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Nah, apa artinya dari ayat ini? Seperti tadi ya, Musa memimpin bangsa Israel. Pasti di antara jutaan orang itu banyak yang melanggar firman Tuhan. Ya. Pinginnya ini, pinginnya itu, macam-macam. Tapi Musa meluruskan lagi, ayo jangan melenceng dari jalannya Tuhan. Jangan keluar dari jalurnya Tuhan. Kembali lagi dengan kesabaran Musa yang luar biasa. Ya. Nah, Musa sendiri selalu berdoa, minta hikmat Roh Kudus, jangan sampai aku juga kena pencobaan. Seperti itu. Contohnya nih adik-adik ya. Misalnya adik-adik di sekolah nih, bersama teman-teman ya. Ada 2 orang temannya lagi berkelahi. Nah, adik-adik ngeliat, waduh, aku kok harus bantu nih. Nah, harus bantu melerai mereka yang berkelahi, ya. Harus bantu dengan cara yang bijaksana, ditegur atau dilerai gitu ya. Nah, disitulah adik juga harus menjaga dirinya supaya jangan kena dengan pencobaan. Artinya jangan terus nanti adik-adik juga bisa berselisih paham dengan teman lainnya. Akhirnya berantem, akhirnya bertengkar mulut. Nah, seperti itu. Itu firman ini mengatakan seperti itu, mengajarkan kita seperti itu ya. Kalau kita ada orang yang melanggar dari jalurnya Tuhan, keluar dari jalurnya Tuhan, kita bisa menasehati, kita bisa kasih masukan, kita bisa melerai. Tapi kita sendiri jangan sampai kena pencobaan seperti itu. Seperti itu adik-adik. Ya, kita lanjut dengan ayat berikutnya. Adik-adik catat ya ayat-ayat hari ini ya. Ada di Matius 5 ayat 5. Bunyinya adalah, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Nah, apa nih artinya nih firman ini ya? Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena akan memiliki bumi. Memiliki bumi artinya apa, Kak? Nah, memiliki bumi bukan berarti kita memiliki semua isi bumi ini. Semua yang ada di bumi kita bisa miliki, bukan itu artinya ya. Artinya adalah bahwa dimanapun kita berada ya, bumi ini kan luas ya adik-adik ya. Dimanapun kita berada, kita tuh bisa selalu hidup dengan hati yang nyaman, dengan sukacita ya. Terus bisa berkarya di situ. Artinya kita bisa menempatkan diri dimanapun kita ada. Kita ditempatkan misalnya di daerah yang agak terpencil gitu ya. Seperti pengalaman kakak nih pernah ya. Ngikutin suami bekerja di luar Pulau Jawa. Pulaunya besar tapi masih sepi. Nah di situ apa yang harus kita lakukan di situ? Satu, kita harus hidup kan. Nah, orang harus hidup pasti harus berusaha. Caranya bagaimana untuk kita bisa terus hidup? Di situ kita harus bisa menempatkan diri. Pasti kita ketemu dengan banyak orang. Bisa bergaul, bisa berteman, bisa bersahabat. Ya, lalu meningkat lagi kita bisa berkarya di situ. Bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ya, adik-adik ingat ini, ayat ini. Ya, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi ini luar biasa banget ayat ini ya. Kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Tidak usah takut karena Tuhan selalu beserta kita.
ya. Tuhan selalu mengajar, asal kita taat dan setia, Tuhan pasti memberikan hikmat melalui Roh Kudus. Roh hikmat, roh pengetahuan ya, dimanapun kita berada, pasti Tuhan memberikan cara-cara bagaimana kita supaya bisa menempatkan diri dengan baik. Jangan suka berantem ya, dengan tetangga kita rukun, dengan teman kita baik, bisa bersahabat. Walaupun sudah keluar dari daerah itu, kita masih tetap saling bersilaturahmi. Masih bisa berhubungan persahabatan seperti itu. Itu bisa jadi berkat loh adik-adik ya. Ada satu lagi ayat ya, ini ayat yang terakhir nih kayaknya. Di Yakobus 3 ayat 13. Nah, kakak bacakan ya. Yakobus 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Nah, jadi hati yang lemah lembut yang dibentuk oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan, itu luar biasa. Kalau kita mau melakukannya ya, kita bisa menjadi orang yang lebih disenengin sama orang, bisa jadi berkat bagi orang lain. Kita bisa membawa diri ya. Syukur-syukur kita jadi seorang pemimpin di situ ya. Kita ingat tuh ada di firman-Nya. Tuhan menginginkan kita selalu menjadi kepala, bukan ekor. Nah, seperti itu adik-adik ya. Jadi ayat ini luar biasa. Mari kita ya yang adik-adik menjadi anaknya Tuhan Yesus ya, pasti kan sudah ada nih Tuhan di dalam hati kita ya, ada kasih di dalam hati kita, ada kesabaran yang setiap hari kita latih ya, ada kelemah lembutan yang Tuhan ajarkan buat kita, yang Tuhan berikan buat kita. Dengan cara kita diajar, kita dibentuk. Ya adik-adik ya, kita jadi bejananya Tuhan. Nah apa sih bejana itu Kak? Bejana itu kayak apa ya? Kayak bentuk dari kendi gitu ya. Nah itu kan dari tanah liat tuh, seperti yang tadi ini. Nih seperti ini, tanah liat nih. Tanah liat itu bisa dibentuk, bisa diremas, bisa dijadikan apa aja. Seperti itu. Nah kita jadi bejananya Tuhan juga begitu. Tuhan membentuk kita sesuai dengan kehendak-Nya. Dan kita percaya setiap Tuhan membentuk kita tidak pernah ada yang salah. Selalu benar dan selalu baik. Ya. Jadi walaupun kita kadang sakit, disakitin teman, ya, disakitin tetangga atau orang lain lah pokoknya ya, menyinggung perasaan. Itu kadang ada baiknya. Namanya itu kita sedang diajar Tuhan untuk lebih baik ya. Karena kita manusia pasti bersenggolan dengan yang lainnya kan. Kita berteman kan. Nah, kita berteman, kita ada dalam satu komunitas. Misalnya nih, satu komunitas 10 orang. Itu sifatnya juga 10 orang. Ya, sifatnya 10 lain-lain. Ada yang ini, ada yang itu, ada yang itu. Nah, suatu saat kita tersinggung dengan salah satu orang misalnya. Kita harus sabar ya. Ini pasti didikan Tuhan buat aku. Kita harus berpikir seperti itu. Ini Tuhan akan membuat aku lebih baik lagi ke depannya. Seperti itu adik-adik ya. Jangan gampang mutung. Tahu kan adik-adik mutung ya. Kalau sudah ada yakin, gak mau aku kah? Gak mau. Terus akhirnya keluar dari situ, ya, menyendiri, tidak mau bergaul, sukanya sendirian. Saat sendiri itu kadang bagus, tapi kalau selalu kita bersendirian itu tidak bagus, ya adik-adik. Karena kita bergerombol atau berteman dalam satu kelompok, bergaul, dalam sekolah satu kelas juga kan banyak ya. Itu pasti ada singgungan. Itu namanya mengasah. Ya, ada firman yang mengatakan
manusia ditajamkan oleh sesamanya. Besi ditajamkan oleh besi. Nah, itu artinya seperti itu. Jadi untuk lebih baik pasti ada hal yang kurang mengenakan. Begitu adik-adik? Nah, luar biasa ya. Jadi mari kita sama-sama yang sudah memiliki Tuhan Yesus di dalam hati kita, Tuhan yang sangat lemah lembut, kita juga harus menjadi bejananya Tuhan, mau dibentuk dan diajar. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Biarlah firman ini tertanam dalam hati kita masing-masing dan kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon Roh Kudus selalu pimpin kami, berikan selalu hikmat-Mu, roh pengertian-Mu, supaya dalam setiap perjalanan hidup kami selalu Kau tuntun dan Engkau memberikan hal-hal yang terbaik yang harus kami lakukan. Ajar kami Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan. Jadikan kami bejana-Mu yang siap dibentuk untuk menjadi anak-Mu yang lebih baik lagi. Biarlah kami Tuhan, dimanapun kami berada, kami bisa menjadi garam dan terang bagi orang lain dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan hanya di dalam nama-Mu. Biarlah Roh Kudus yang terus bekerja buat adik-adik juga di rumah, buat mama papahnya, buat keluarganya. Terima kasih Bapa, terima kasih kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, amin. Shalom adik-adik, adik-adik masih semangat kan? Nah, kita kembali ke ruang aktivitas hari ini. Tadi sudah belajar firman kan adik-adik? Tentang apa ayo? Nah, tentang kelemah lembutan. Apa itu lemah lembut? Bagaimana kita harus menjadi lemah lembut? Ya, kita harus mau dibentuk oleh Tuhan. Nah, hari ini aktivitasnya kakak mau kasih contoh ya. Ada dua benda yang bisa dibentuk dan tidak bisa dibentuk. Satu yang keras, ini batu nggak bisa dibentuk. Satunya bisa dibentuk. Ya, ini adik-adik namanya kalau dulu sih namanya malam gitu ya. Kalau sekarang banyak jenisnya. Ada yang nyebut clay seperti itu, yang bisa dibentuk-bentuk menjadi macam-macam bentuk seperti itu ya. Nah, kakak mau ajarkan hari ini salah satu contoh, misalnya adik-adik tuh bisa membuat malam ini menjadi bentuk sesuai dengan kreativitas adik-adik ya. Misalnya nih, adik-adik yang cewek bisa bikin bunga ya, atau adik-adik yang cowok cewek bisa bikin karakter. Nah, tadi tokohnya dalam firman adalah tokoh dalam Alkitab yang lemah lembut adalah Musa ya. Kita bisa bikin karakter Musa dengan clay ini ya, seperti itu. Nanti adik-adik bisa lebih berkreativitas lagi, mungkin bikin bentuk-bentuk yang lain seperti itu ya. Yuk kita mulai yuk. Kakak kasih contoh aja ya, nanti adik-adik bisa lebih lagi berkreasi. Misalnya adik-adik punya cetakan di rumah seperti ini nih. Nah, cetakan seperti ini ya. Ini cetakan daun, cetakan ikan, cetakan kupu-kupu ya. Ini juga bisa nih, jadi berubah bentuk kan adik-adik. Nah, ini kakak mau contohkan kalau misalnya kita mau bikin bunga. Nah, nih bunga kita pakai warna merah sama warna kuning ya. Kuning ini untuk putiknya. Nah, kita remas-remas gini. Bikin putiknya ya adik-adik ya. Putiknya kecil aja seperti ini. Nah, lalu kita mau bikin bunga jenis bunga mawar. Warnanya merah. Caranya kita bikin kelopaknya nih. Kita bagi dua ya, kita lebarkan ini, dipipihkan seperti itu ya. Nah, seperti ini adik-adik ya, dipipihkan seperti ini. Terus kita tempel di sini. Nah, seperti ini. Bikin lagi yuk. Dipipihkan lagi.
kita susun di sini. Susunnya agak selang-seling gitu ya adik-adik ya, supaya menyerupai kelopak bunga yang sesungguhnya. Seperti ini, satu lagi. Nah, ini lapisan kelopak bunga sudah jadi. Ya, kita bikin lagi supaya bunganya lebih mekar ya kelihatannya ya. Agak lebih besar deh bikin ininya, kelopaknya. Kita pipihkan. Kalau kelopak bunga mawar itu kan tipis-tipis gitu ya adik-adik ya. Nah, seperti ini kira-kira. Kita pasang lagi di sini. Nah, seperti ini. Ya. Gitu ya adik-adik. Kita bikin lagi. Adik-adik nanti bisa lebih berkreativitas lagi bikin bentuk-bentuk yang lain ya. Sesuai dengan kehendak adik-adik. Aku pingin apa? Misalnya punya idola tokoh apa gitu ya. Di film kartun atau di apa gitu. Bisa adik-adik. Karena ini gampang dibentuk dan sangat lentur ya. Nah seperti ini. Nah bikin satu lagi ya supaya agak seimbang. Ini kalau supaya agak lentur diremas-remas dulu gini ya. Kalau adik-adik yang cewek yang suka bunga bisa nih bikin bunga yang lainnya ya, selain mawar banyak sekarang bunga bagus-bagus. Nah, ini tempel lagi di sini. Ya. Kira-kira seperti ini adik-adik. Ya, udah menyerupai bentuk bunga. Nah, seperti ini. Ya, adik-adik nanti bisa lebih berkreasi lagi, bikin bunga yang lainnya lagi. Nah, sekarang satu lagi, kakak mau kasih contoh caranya bikin karakter orang nih. Ini seperti Musa. Ini ya. Kita pakai yang warna biru. Biru ini ya, birunya 2, kuningnya 1. Ya. Ini biru 1, ini untuk alasnya. Ibaratnya seperti badannya gitu ya. Nah, kuning ini untuk kepalanya. Kita remas-remas, kita bikin bulatan. Nah, kepalanya gini. Nah, ini ya. Terus agak kasih lonjong dikit. Seperti ini, agak lancip dikit. Lalu kita bentuk wajahnya. Wajahnya kita pakai alat bantu ya. Bisa pakai lidi, bisa pakai sedotan, bisa pakai apa aja. Ini cuma buat bentuk wajah. Misalnya nih. Ini buat bikin mulutnya. Ya. Lalu bikin hidungnya, dicubit aja sedikit. Nah, seperti ini. Nah, ya. Bikin hidungnya. Lalu matanya kita pakai sedotan lagi. Nanti adik-adik pasti lebih bagus lagi bikinnya ya. Wajahnya lebih mirip. Nah, kira-kira seperti ini adik-adik. Nah, kita bikin topinya ya. Bikin topinya, kita bikin bulatan dulu. Lalu kita mau bikin agak lebar. Kita tekan seperti ini. Kita tekan seperti ini ya.
Nah, ini supaya ada lekukan cekungnya. Nanti buat tempat kepalanya. Gitu. Nah, yang pinggirnya ini baru dipipihkan. Ini. Dibikin tipis sedikit supaya topinya tuh agak ada bentuknya lengkung-lengkung gitu ya, sedikit ya. Nah, seperti ini adik-adik kira-kira. Lalu kita pasang. Kita agak tekan sedikit supaya nempel kepalanya dengan topinya. Lalu kita tempel juga di sini. Kalau supaya lebih kuat, bisa dikasih lidi sininya, adik-adik, kasih lidi dikit gitu ya. Terus ditancepin di sini. Nah, ini nggak pakai lidi juga bisa sih, cuma kan nanti takutnya goyang-goyang gitu ya. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi dah, ya. Nanti adik-adik bisa lebih lagi berkreasi, bikin karakter apa gitu ya. Ini hari ini kita bikinnya contohnya Musa dan bunga mawar, seperti itu. Nih ya, adik-adik nanti bisa lebih berkreasi lagi, bikin yang lebih bagus, lebih sesuai dengan karakter yang adik mau. Misalnya aku punya tokoh kesukaan Batman misalnya, Superman, atau dalam Alkitab tokoh-tokoh yang lain gitu ya. Boleh adik-adik ya. Nanti adik-adik bikin 3 bentuk ya, 3 bentuk. Misalnya bintang, hati, satunya karakter idola atau bunga atau apa. Pokoknya 3 bentuk. Nanti di-share dia di koor sekolah minggu. Adik-adik dapat hadiah, dapat poin. Banyak loh adik-adik, poinnya 10. Asik ya. Kuponnya nanti banyak deh kalau adik-adik sering rajin bikin aktivitas, nge-share, kumpulin poin. Wah, luar biasa. Gitu ya adik-adik ya. Semangat. Ya, adik-adik terima kasih sudah menyimak aktivitas hari ini ya. Nanti di rumah bisa dibikin, nanti di-share seperti itu. Oke. Tuhan berkati, shalom. Yuk adik-adik, kita mau berikan persembahan yang terbaik ya buat Tuhan Yesus. Adik-adik bisa siapkan tempat adik-adik menaruh persembahan untuk Tuhan, celengannya atau apapun yang sudah adik-adik bikin untuk memberikan persembahan buat Tuhan bisa disiapkan, dan uang persembahan adik-adik semuanya. Jika sudah bisa dimasukkan, kita mau doakan ya persembahan kita. Yuk doa sama-sama ya dengan Kak Yuli. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dalam hidup kami. Tuhan, ini kami membawa setiap persembahan, ucapan syukur, dan korban kami untuk Engkau. Tuhan berkati persembahan kami, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, biar apapun yang kami berikan ke Engkau memberi makan dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati hidup kami lebih dan lebih lagi. Kak Yuli undang adik-adik angkat tangannya ke atas. Kita mau terima doa berkat yang terbaik dari Tuhan. Kami juga terima Tuhan berkat yang terbaik daripada-Mu, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub yang turun atas hidup kami Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu besar atas hidup kami. Proteksi dan perlindungan Tuhan turun atas setiap kami, sehingga apapun yang Tuhan kami mau kerjakan, Tuhan senantiasa buat berhasil. Kami jadi orang yang berhasil, orang yang beruntung, orang yang diberkati Tuhan, karena kami punya Engkau, Tuhan Yesus Allah yang hidup, yang senantiasa memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami syukur, kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.